Juga tim jangan banyak-banyak, 20 orang, 15 orang, nggak perlu. Paling 10 cukup. Panitia atau yang Bela Sutra. ya, ini punya bapak nih. Nah, Kita pindah ke Jawa, kemana-mana, kalau punya juklat kita sama. Nah, contohnya itu kayak orang New Zealand tadi. Yang satu begitu, ntar video yang lainnya sama. Pakai penyangga sama. Karena apa coba? Kenapa? Karena di sana ada sekolahannya, kalau kita kan kagak ada. Nah, makanya mereka serentak, seragam ituannya. Nah, di situ jadi kekompakan tim bisa terlihat. Makanya banyak yang minta kita untuk nanganin. Karena kita juga terbatas, kita nggak bisa. Nah, makanya kita minta sama teman-teman Juleha bantu sana, bantu sini kayak gitu. Banyak. Ya. Apalagi kira-kira yang diperluin? Sebenarnya banyak yang kau mau kasih tahu. Nah, cuman itu tadi. Untuk tim itu aja yang ini. Jadi usahain dibentuk. Apalagi DPW apa DPD? DPW juga usahain punya tim inti. Nah, nanti tim inti ini kalau sudah kompak, sudah akur semuanya, ini bisa disebar ke sana satu. Kalau misalnya udah kompak, dikirim kemana-mana, pasti sama. Nggak ada penanganannya. Nah, sekarang yang kau mau tambahin, masalah penanganan setelah karkas itu masih di bawah. Nah, tadi pagi ada di status orang terkenal di Banten ini, orang beken, nanganin masih di bawah. Padahal tadi Pak Yayi udah bilang masalah kesehatan hewan, terus penanganannya, hygiene-nya, semuanya itu semua dibahas. Kok orang bukan slaughter, bukannya jagal, kok ngerti? Kok kita orang jagal begitu? Itu dia. Ya, jadi diperhatiin masalah kayak gituannya itu. Ya. Jangan di bawah, jangan ini. Di tempat engkau alhamdulillah udah nggak ada di bawah. Tapi pemotongannya iya tetap di bawah. Ya. Penanganannya tetap di bawah, ke atasnya baru digantung, karkas, semuanya seperti itu. Ya, nanti kalau ini perlu bisa minta sama itu dengan Om Ganja sama Kang Aden, bisa minta. Bakal kita pelajari, hafalin. Diapain? Hafalin ininya, urut-urutan pengerjaannya. Nah, kalau urut-urutan pengerjaannya kita udah hafal, otomatis kita langsung aja ngerjainnya. Nggak usah mikir-mikir lagi, apa lagi nih. Nah, tadi sebelum dikulitin kan harus dibuang dulu tuh hawanya. Dirobek aja kulit ininya. Iya, di depan ini ya. Iya, yang depan di leher. Iya, lehernya robek aja. Robek terbuka dia. Potongannya. Ya. Sambil jalan aja kalau kemana nggak apa-apa. Ya, siap jalan ya. Ya. Tadi itu kan sambil dikulitin jadi siram-siram tuh pakai air. Apaannya? Tadi itu Badannya itu iya, itu nurun suhu juga. Itu juga lingkungan harus bersih. Kalau kita kan kagak. Ya nggak ngerokok buang situ. Susah ini. Begitu caranya. Juga yang perlu disampaikan masalah penanganan ya. Penanganan itu kalau di Timkom wajib harus survei lapangan itu. Sekarang mau tanya, ada nggak pernah survei lapangan sebelum ngerjain? Mungkin jarang, karena nggak terfikir. Survei itu penting. Bisa-bisa di Timkom 5-6 orang berangkat survei, lihat lapangannya. Supaya apa? Nanti udah hari hanya kita nggak usah mikir lagi. Wah, ini mana nih, sebelah mana nih? Nggak ada cerita begitu di tempat engkau. Jadi perbandingannya engkau itu aja ya, karena engkau yang bawain kayak ginian. Survei itu penting. Nah, kita harus menyesuaikan lapangan. Ya, kita nggak usah ngerepotin sana. Tapi kalau memang penting bener, kita ngomong sama itu pemilik. Saya perlu ini kayak gitu. Ya. Ada lagi.
Itu pemain air tuh apa bentar-bentar air. Nah itu tadi ditanyain. Kobok mulu bah. Tangan. Iya kobok terus. Tangan. Gini-gini. Jadi dia kan suka itu apa tuh? Fat. Gemuk. Lemak. Ya, lemak. Fatnya, gemuknya. Ah, itu dia kan nggak betah dia. Kalau kita kan nggak betah aja, nggak sampai kan. Gitu. Demen. Kalau dia nggak kebersihan, lihat lapangan itunya, areanya kan bersih. Juga kalau mau dilihat itunya teknik itunya ya, lihatin dia panjang-panjang. Nggak kayak kita. Kenapa kita begitu? Pisaunya. Kalau dia begini kan tajam begini, tapi kalau dia melengkung begini, tuh tetap ke atas tuh. Tuh dia. Juga dia nggak banyak orang, paling berdua. Kalau nggak syukur sendiri. Kalau kita kan nggak banyak, justru repot. Lu sanaan, kan gitu. Gitu ya. Tuh, tadi itu ya. Oh tadi itu ya, berarti itu yang itu tuh. Iya. Hah? Oh kerenan lagi. Nah, jadi orang sana tuh begitu sendiri dia ngerjainnya. Ya, di mana-mana sama. Di perusahaan besar sana juga sama. Itu penanganannya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita mau cepet, mau efisien kerja, itu tadi punya tim kayak begitu. Juga tim jangan banyak-banyak, 20 orang, 15 orang nggak perlu. Paling 10 cukup. Paling banyak. Iya 10. Kalau ada 20 30, bikin 3 tim. Kebanyakan menurutnya potongnya habis tuh. Enggak, kalau misalnya banyak-banyak itu digerebek kayak begitu, itu tadi pengerjaannya bukannya cepat jadi agak lambat karena banyak orang di situ. Ya. Ada lagi yang mau tanyain? Ya. Ya. Ya, ntar kong itu. Lihat pegang pisau ya. Kita jarang diajarin megang pisau kayak tadi gitu kan. Sabar Pak. Tadi kan kelihatan dia megang kadang begini ya kan. Kadang pegang begini, kadang-kadang begini, kadang-kadang megang begini gitu. Kenapa dia begitu? Karena memang fungsi pisau itu seperti itu. Coba pisau kita susah kita mainin dulu. Lihat kayak begini nih, susah kita mau, enggak kayunya, udah gitu gagangnya juga nggak sesuai sama kita, nggak simetris sama kita. Kalau dia kan memang ini udah didesain kayak gini ya. Nah makanya kalau dibilang pisau kita rata-rata berkarat, itu tadi satu bahannya memang kurang, kedua memang peruntukannya nggak sesuai. Itu aja ya. Jadi ini pemakaian ininya harus ada yang begini. Kalau kita kan kagak, mendingan kita lungging begini kan. Itu daripada kita main kayak begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman dari Kabupaten Tangerang. Sangat menarik sekali ini. Ternyata ini kami ini di sini khususnya di daerah saya sendiri adalah wilayah Wujud Solear. Ternyata penanganan untuk sembelih ini adalah di akhir, yaitu adalah pecahan tulang, sehingga tulang itu dicacat dengan manual itu berantakan. Maka dengan alat ini saya senang sekali untuk memilikinya. Tapi kira-kira kecangkok enggak seperti itu ya. Jadi ini memilikinya seperti ini, apakah bisa dibuat dengan secara sendiri atau pesan gitu? Ini sangat menarik sekali kayak ini. Soalnya pengalaman saya ini tidak ada satupun juga
juga hanya manual, sehingga acak-acakan pemotongan itu aja Kong. Itu apakah bisa membuat sendiri atau pesan bagaimana caranya dengan harga yang bisa terjangkau oleh masyarakat? Terima kasih. Ya kalau masalah harga kan relatif ya. Kong dulu 5 tahun yang lalu itu sebenarnya nyari bakal yang cutting wheel. Itu di Tangerang kan ada tuh pasar Loa tuh dekat Masjid Agung tuh, dekat pinggir kali tuh. Di situ ada. Nah di situ ada tukang Loa punya mesin ginian, tapi dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti kok ada mesin potong kayu tuh kok. Kok langsung dia yang gue cari nih. Cuman kong karena aktor pura-pura aja. Apa nih ginian nih, gitu. Nggak punya gergajinya. Ngakalin bukan bohong. Kong beli mata gergajinya, kong pakai, udah jadi, kong pura-pura lagi. Ya itu sih. Ya kalau memang kepake kalau enggak deh. Berapa duit? Minta 2 juta. Bekas, tapi Korea punya. Bekas punya. Gue punya duit cuma 12. Tuh kalau kasih nggak ini. Benar kalau misalnya dia bilang nggak dikasih, ya kalau balik lagi tambahin. Dikasih, alhamdulillah yang kau sujud, alhamdulillah gue dapet. Nah itu dibikin sama temen kong. Nah itu kong udah bisa sekitar 10 sampai 15 unit udah habis semuanya. Ini sebenarnya ada di online, kalau nggak salah 4 di berapa di 4-3an. Nah 4-3an ada, cuman memang ada kelemahannya. Ya, kelemahannya di itunya deh, di dinamonya dia cepat panas karena apa? Nggak sesuai dengan pemakaian itunya tulang sebenarnya. Nah, kenapa seperti itu? Nah, itu tadi yang Pak Yai bilang, penanganan kalau sesudah pasca apa? Pasca slaughter masuk ke butcher itu mesti tahu ini yang kurang. Cuman ada orang yang ngaku junior tapi nggak pernah ngajarin gitu. Jadi ke kiri pun Nggak apa-apa. Mau dapat orang itu kamu. Jadi sebenarnya mesti dikasih tahu penanganan pasca karkas. Nah, pemotongannya ininya. Nah, di situ kita kurang ininya. Kalau di masjid yang kamu lihat ditumpuk sampai 5-6 sapi udah kayak gunung baru dibagi-bagi, itu yang rusak. Mestinya satu sapi dia mesti punya data. Oke, bakal 100 kakak ya. Sapi itu kita bisa perkirain kok. 45 sampai 50% dagingnya setelah timbang hidup. Kita kira-kira, jangan ditumpuk dulu. Pagi jam 8 kelar, jam 7. Jam 9 udah satu lagi, 10 satu lagi, jam 12 udah 5 sapi, baru dibagi-bagi. Itu udah nggak bagus, biru, bau. Nah makanya itu langsung dipotong, baru kita manfaatin. Buru-buru kita bagiin ini. Jadi masih fresh. Sebenarnya itu jauh dari standar internasional, tapi untuk kita udah oke lah, cincai lah. Ya, nah. Penanganan itu penting, ya. Habis pemotongan itu penting, buru-buru dibagikan, jangan ditumpuk, jangan diiniin. Kalau begitu, nah ini dia dalamnya ini, gitu. Kayak pisau tadi dalam sarung, diungkep begini, dia ini jadinya berlembab timbul karat. Ya, nah, jadi penanganan setelah slaughter itu, potong itu dia. Nah itu memang diperluin rantai penanganan, ya. Nah kalau di tim kong biasanya nggak juga ikut bantu ngepak-ngepakin, nggak potong-potong langsung kita ini seperti yang 88 ekor kambing itu selesai motong, selesai kong potong, selesai dia pembagian. Karena itu dia penekanannya dulu kong bilang, dia ngotot, oh nggak kong, kita mesti atur, kita mesti pastiin bahwa ini nggak bisa. Jadi ada yang perlu kita ikuti tuan rumah, ada yang perlu kita